Baik teman-teman, untuk kebiasaan kita di pagi hari ya, kita akan memanasi mesin di pagi hari memang menjadi sesuatu hal yang baik untuk performa mobil kita. Namun perlu diperhatikan teman-teman, nanti kita akan mencoba berbagi informasi bahwasanya memanasi mobil injeksi ini tidak sama dengan memanaskan mobil karburator ya, apalagi dengan teknologi yang sudah modern seperti mobil-mobil yang keluaran baru tentunya. Cuma untuk kesempatan kali ini, sebelum memanasi mobil, yang perlu kita perhatikan ya sesekali atau kalau bisa ya mungkin rutin seminggu satu kali itu kita cek dulu teman-teman. Sebelum kita panaskan itu kita cek kondisi oli mesin ya. Oli mesin memang kalau di mobil-mobil baru itu ya berkurangnya akan akan sedikit karena belum terjadi kebocoran. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa kondisi oli mesin itu juga mengalami satu yang namanya penguapan. Itu menjadi sifat oli, sehingga kita perlu ngecek ya, walaupun hanya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali ya teman-teman. Kita cek dulu kondisi olinya apakah masih di titik aman. Nah, ini sudah di bawah full ya, di bawah full tapi masih di atas low, jadi ini masih aman teman-teman. Itu kemudian langkah yang kedua, kita cek untuk kondisi air radiator. Yang perlu diperhatikan untuk radiator ini yang di cadangan ya teman-teman. Ini jadi kan ada batas ada batas maksimal fullnya. Nah, untuk radiator ini jangan sampai kita isi penuh satu tangki ini atau satu jeligen atau satu wadah ini teman-teman. Itu ada posisi fullnya ini di sini nih, di tengah-tengah. Jadi kita ngisi air radiator cadangan ini sampai setengah di sini teman-teman, atau sesuai petunjuk di masing-masing botolnya ada, jangan sampai penuh. Karena nanti ketika terjadi sirkulasi dan panas ini tidak menutup kemungkinan air yang dari radiator itu akan terjadi full dan membludak. Ini nanti ditampung di cadangan ini. Kalau di cadangan ini sudah penuh, ini nanti bisa-bisa ini seal ini tutup ini jebol atau seal ini rusak karena mendapat tekanan dari dalam radiator itu. Dan nanti ketika radiator butuh pun dia bisa nyedot dari sini teman-teman ya, bisa nyedot dari penampungan ini radiator. Kemudian dicek kondisi pengabelan, terutama kutub positif dan kutub negatifnya ini kenceng atau terjadi sedikit kendor ya kita kencangkan. Itu saja sih teman-teman. Kemudian air wiper nih, air wiper sesuai dengan kondisi sekarang itu musim hujan ya teman-teman, ini juga perlu diperhatikan. Kalau di jalan kita kehabisan air sehingga kita hanya ngisi air putih saja, misalkan air mineral, itu sih enggak masalah. Cuman saya kan biasanya mencampurkan air mineral dengan dicampur konsentrat, entah itu dari produk kit atau apa itu, sehingga air yang keluar dari sini itu sudah mengandung mengandung sabun sehingga bisa membersihkan kaca. Itu untuk persiapan memanaskan mesin ya teman-teman ya. Sebelum kita memanaskan atau masuk ke kabin, perlu diperhatikan teman-teman, ketika kita akan memanaskan mobil atau menghidupkan mesin itu kita pilih tempat, jangan di ruangan tertutup ya teman-teman, karena gas buang dari mobil ini kan tentunya mengandung zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan manusia, sehingga kita perlu memanaskan mobil di ruang terbuka atau yang ventilasi udaranya cukup. Ini kita cukup ini karena walaupun di garasi tapi ini terbuka teman-teman. Untuk memanaskan mobil injeksi ini kita jangan memainkan gas teman-teman, biarkan saja posisi stasioner. Kemudian lamanya memanaskan berapa sih yang ideal? Itu kan sering muncul pertanyaan seperti itu.
Untuk memanaskan mobil dengan sistem injeksi itu kita harusnya punya patokan atau punya alat ukur, yaitu temperatur suhu mesin kayak gitu kan, ada patokannya berapa suhu mesin yang sudah layak jalan kayak gitu loh. Jadi itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya alat ukur itu, seperti saya tidak punya alat ukurnya, hanya tampilan speedometernya juga hanya standar saja, itu ya dari RPM, dari kita pertama start itu kan RPM pasti tinggi. Nah, kita tunggu saja sampai idle. Kalau mobil saya itu Agya itu sekitar 650-an ya 650 sampai 700 itu idle. Nah, kalau kita sudah idle ya kita sudah layak jalan. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Terus kemudian teman-teman, sebelum menghidupkan mesin kita cek dulu untuk peralatan, untuk komponen-komponen kelistrikannya seperti AC ya, seperti AC, terusan audio itu kita matikan terlebih dahulu atau jangan dinyalakan terlebih dahulu sebelum mobil nyala. Tapi ini untuk kelemahan ya, untuk double din saya ini ketika kontak ACC on ini pasti nyala, ya minimal ketika kita akan mematikan mobil itu kan mestinya ini mati dulu ya, karena ini walaupun sudah dimatikan nanti ketika dihidupkan ini pasti ikut hidup, sehingga yang penting audio atau volume audionya itu di posisi 0 ya, di posisi 0, sehingga kerja dari power amplifier atau komponen power amplifier yang di dalamnya itu tidak bekerja dulu, hanya posisinya hidup tapi power audionya tidak bekerja. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Seneleng dalam kondisi netral, jangan lupa rem tangan posisinya kuat ya, baru kita nyalakan. Setelah ini kontrol lampunya nyala semua teman-teman, kita jangan hidupkan dulu, kita tunggu beberapa, ini ada kontrol yang mati ya, kalau sudah mati itu kita nyalakan. Nah, RPM nya langsung tinggi ya teman-teman, di 1500 tadi. Ini lama kelamaan turun. Ini kontrol yang nyala ini adalah ada pintu yang terbuka ini ya teman-teman, cek engine-nya udah nyala. Terus kemudian itu adalah kontrol handrem ya, ini teman-teman ketika pertama hidup ini kondisi coolant itu sudah di 40 derajat Celcius, sedangkan ini ketika mencapai titik puncaknya ini kalau tidak salah di 94 derajat Celcius itu fan di depan sana, fan di ruang mesin itu nyala. Nah, nanti sekitar turun lagi sekitar 90 itu atau 90 atau 80 berapa lah, itu nanti fan-nya mati lagi. Kalau ketika sudah mencapai ini 94 lagi, fan-nya nyala lagi. Terus kemudian nanti ketika ini sudah mencapai 90 atau 80 berapa, 80 lebih dikit, itu nanti fan-nya mati lagi. Itu seperti itu terus, sehingga kemarin saya sempat lihat ada yang bertanya, padahal AC mati tapi kok di depan kayak kedengaran ada suara kipas nyala seperti ketika menyalakan AC. Nah, itu adalah kipas pendingin ya, karena suhu coolant-nya itu sudah mencapai batas maksimal, sehingga kipas atau fan-nya itu nyala untuk menurunkan suhu. Itu teman-teman yang bisa dijelaskan. Nanti kita kalau sabar sih, ini sebenarnya nunggu ini RPM-nya sudah idle ya teman-teman, sudah di berapa sih ya,
Oh, masih di 700 ya teman-teman, itu masih di 754 743. Nanti ini bisa turun lagi di angka 600-an teman-teman, punya saya 650 640 kayak gitu. Intake air temperatur 24 derajat Celcius. Dan barangkali ada teman-teman yang nanya ini apa sih ya, ini OBD2 teman-teman, malah mati. Ini OBD2 murah harganya teman-teman ya, lumayan bisa lihat kontrol itu apa ya, beberapa indikator, ada jamnya juga, ada akselerasi, itu tes 0 sampai dengan 100 itu bisa ditempuh dengan berapa detik. Kemarin saya mencoba itu bisa dapat di 13,2 teman-teman ya, 13,2 atau berapa, itu dengan kondisi yang mesin standar, ban juga standar dan sebagainya lah. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Kembali ke awal, teknik-teknik kita atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memanaskan mobil dengan sistem injeksi. Tidak perlu kita gas-gas ya teman-teman, biarkan saja. Justru nanti kita patokannya ketika ini coolernya baru nyampe di 62 derajat Celcius. Dan sekaligus ini teman-teman ada yang kelupaan ya, kita wajib disiplin teman-teman ketika akan mematikan mesin. Itu kondisi AC, itu AC dimatikan terlebih dahulu teman-teman ya, baik blowernya maupun ini kompresornya itu kita matikan dulu. Audio juga kita matikan, kalau tidak bisa dimatikan minimal volume audionya itu di angka 0 atau tidak bunyi. Dan perangkat-perangkat listrik yang lain kalau ada silahkan dimatikan terlebih dahulu, baru kita matikan kontak ya teman-teman. Itu teman-teman mungkin sedikit informasi buat teman-teman yang pemula untuk teknik memanaskan mobil di pagi hari. Teman-teman terima kasih, semoga sehat selalu semuanya.